Di sebuah malam gelap, di sebuah pulau terpencil, sebuah keajaiban terjadi. Tahun 1821, Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer yang berpengaruh, meninggal di Pulau Saint Helena. Tapi apa jika dia tidak pernah meninggal? Apakah dia akan kembali ke Eropa, memulai perang baru, dan mengubah jalur sejarah? Pikiran ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi apa jika kita membayangkan bahwa Napoleon tidak pernah meninggal? Bagaimana keadaan politik dan militer Eropa akan berubah? Apakah dia akan kembali ke kekuasaan, ataukah dia akan mencari cara lain untuk mempengaruhi dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab dalam episode ini. Dalam kegelapan malam itu, Napoleon Bonaparte tidak pernah meninggal. Dia terus bergerak, terus berencana, dan terus memimpin. Apakah dia akan kembali ke kekuasaan, ataukah dia akan mencari cara lain untuk mempengaruhi dunia? Pada tahun 1821, Napoleon Bonaparte meninggal di Pulau Saint Helena. Namun, apa jika dia tidak meninggal? Apakah dia akan kembali ke Eropa, memulai perang baru, dan mengubah jalur sejarah? Pikiran ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi apa jika kita membayangkan bahwa Napoleon tidak meninggal? Bagaimana keadaan politik dan militer Eropa akan berubah? Apakah dia akan kembali ke kekuasaan, ataukah dia akan mencari cara lain untuk mempengaruhi dunia? Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer yang berpengaruh, meninggal di Pulau Saint Helena pada tahun 1821. Namun, apa jika dia tidak meninggal? Apakah dia akan kembali ke Eropa, memulai perang baru, dan mengubah jalur sejarah? Pikiran ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi apa jika kita membayangkan bahwa Napoleon tidak meninggal? Bagaimana keadaan politik dan militer Eropa akan berubah? Apakah dia akan kembali ke kekuasaan, ataukah dia akan mencari cara lain untuk mempengaruhi dunia? Pada tahun 1821, Napoleon Bonaparte meninggal di Pulau Saint Helena. Namun, apa jika dia tidak meninggal? Apakah dia akan kembali ke Eropa, memulai perang baru, dan mengubah jalur sejarah? Pikiran ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi apa jika kita membayangkan bahwa Napoleon tidak meninggal? Bagaimana keadaan politik dan militer Eropa akan berubah? Apakah dia akan kembali ke kekuasaan, ataukah dia akan mencari cara lain untuk mempengaruhi dunia? Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer yang berpengaruh, meninggal di Pulau Saint Helena pada tahun 1821. Namun, apa jika dia tidak meninggal? Apakah dia akan kembali ke Eropa, memulai perang baru, dan mengubah jalur sejarah? Pikiran ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi apa jika kita membayangkan bahwa Napoleon tidak meninggal? Bagaimana keadaan politik dan militer Eropa akan berubah? Apakah dia akan kembali ke kekuasaan, ataukah dia akan mencari cara lain untuk mempengaruhi dunia? Pada tahun 1821, Napoleon Bonaparte meninggal di Pulau Saint Helena. Namun, apa jika dia tidak meninggal? Apakah dia akan kembali ke Eropa, memulai perang baru, dan mengubah jalur sejarah? Pikiran ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi apa jika kita membayangkan bahwa Napoleon tidak meninggal? Bagaimana keadaan politik dan militer Eropa akan berubah? Apakah dia akan kembali ke kekuasaan, ataukah dia akan mencari cara lain untuk mempengaruhi dunia? Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer yang berpengaruh, meninggal di Pulau Saint Helena pada tahun 1821. Namun, apa jika dia tidak meninggal? Apakah dia akan kembali ke Eropa, memulai perang baru,
dan mengubah jalur sejarah? Pikiran ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi apa jika kita membayangkan bahwa Napoleon tidak meninggal? Bagaimana keadaan politik dan militer Eropa akan berubah? Apakah dia akan kembali ke kekuasaan, ataukah dia akan mencari cara lain untuk mempengaruhi dunia? Pada tahun 1821, Napoleon Bonaparte meninggal di Pulau Saint Helena. Namun, apa jika dia tidak meninggal? Apakah dia akan kembali ke Eropa, memulai perang baru, dan mengubah jalur sejarah? Pikiran ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi apa jika kita membayangkan bahwa Napoleon tidak meninggal? Bagaimana keadaan politik dan militer Eropa akan berubah? Apakah dia akan kembali ke kekuasaan, ataukah dia akan mencari cara lain untuk mempengaruhi dunia? Bayangkan, Napoleon Bonaparte, sang pemimpin yang tak terkalahkan, kembali ke Eropa. Tidak lagi terkurung di Saint Helena, ia memulai perang baru yang mengubah jalur sejarah. Perang yang tidak hanya melibatkan negara-negara besar, tetapi juga mempengaruhi ratusan ribu hidup. Di Prancis, Napoleon membangkitkan semangat patriotisme, memobilisasi rakyatnya untuk pertahanan. Di Rusia, Tsar Alexander I merasa terancam dan mempersiapkan serangan balasan. Di Inggris, pemerintah berusaha mempertahankan kekuasaannya sambil mencari aliansi baru. Di Jerman, Prusia dan Austria saling menatap dengan ketegangan. Di Italia, kemerdekaan menjadi isu utama. Di Spanyol, revolusi berdarah melanda. Semua ini terjadi dalam hitungan bulan, mengubah skenario politik dan militer Eropa secara drastis. Perang baru ini tidak hanya mengubah geopolitik, tetapi juga ekonomi. Negara-negara yang sebelumnya saling bersaing sekarang harus mempertimbangkan aliansi baru. Perdagangan dan industri mengalami perubahan drastis. Di Prancis, industri pertahanan tumbuh pesat, sementara di Inggris, industri tekstil dan perkapalan mendapat dampak negatif. Di Rusia, ekonomi agraris terancam oleh konflik. Di Jerman, industri logam dan senjata menjadi pilar utama ekonomi. Di Italia, industri tekstil dan pertanian mengalami peningkatan. Di Spanyol, ekonomi agraris dan perkapalan mengalami krisis. Semua ini menimbulkan ketegangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Politik juga mengalami perubahan. Di Prancis, Napoleon memperkuat kekuasaannya, memperluas otoritasnya ke seluruh Eropa. Di Rusia, Tsar Alexander I mempertahankan kekuasaannya, tetapi harus menghadapi ancaman dari Napoleon. Di Inggris, pemerintah berusaha mempertahankan kekuasaannya, tetapi harus menghadapi ancaman dari Napoleon. Di Jerman, Prusia dan Austria saling menatap dengan ketegangan, tetapi tidak mau mengakui kekuatan Napoleon. Di Italia, kemerdekaan menjadi isu utama, tetapi masih terkendala oleh Napoleon. Di Spanyol, revolusi berdarah melanda, tetapi masih terkendala oleh Napoleon. Semua ini menimbulkan ketegangan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Militer Eropa juga mengalami perubahan. Taktik dan strategi perang mengalami perubahan drastis. Di Prancis, Napoleon memperkenalkan taktik baru, seperti serangan cepat dan efektif. Di Rusia, Tsar Alexander I memperkenalkan taktik pertahanan yang kuat. Di Inggris, pemerintah berusaha mempertahankan kekuasaannya, tetapi harus menghadapi ancaman dari Napoleon. Di Jerman, Prusia dan Austria saling menatap dengan ketegangan, tetapi tidak mau mengakui kekuatan Napoleon. Di Italia, kemerdekaan menjadi isu utama, tetapi masih terkendala oleh Napoleon. Di Spanyol, revolusi berdarah melanda, tetapi masih terkendala oleh Napoleon. Semua ini menimbulkan ketegangan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Perubahan ini tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi juga di seluruh dunia. Negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, juga terpengaruh. Di Amerika Serikat, pemerintah berusaha mempertahankan kekuasaannya, tetapi harus menghadapi ancaman dari Napoleon. Di Asia, negara-negara seperti Prancis dan Inggris saling bersaing untuk memperluas kekuasaannya. Di Afrika, negara-negara seperti Prancis dan Inggris saling bersaing untuk memperluas kekuasaannya. Semua ini menimbulkan ketegangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi juga di seluruh dunia. Negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, juga terpengaruh. Di Amerika Serikat, pemerintah berusaha mempertahankan kekuasaannya, tetapi harus menghadapi ancaman dari Napoleon. Di Asia, negara-negara seperti Prancis dan Inggris saling bersaing untuk memperluas kekuasaannya. Di Afrika, negara-negara seperti Prancis dan Inggris saling bersaing untuk memperluas kekuasaannya. Semua ini menimbulkan ketegangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini tidak hanya mengubah geopolitik, ekonomi, dan militer, tetapi juga sosial dan budaya. Semua ini menimbulkan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. By the way, kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak topik menarik lainnya. Bohler listrik. Perubahan ini tidak hanya mengubah geopolitik, ekonomi, dan militer, tetapi juga sosial dan budaya. Di Prancis, Napoleon memperkenalkan reformasi sosial dan budaya, seperti pendidikan dan hukum. Di Rusia, Tsar Alexander I memperkenalkan reformasi sosial dan budaya, seperti pendidikan dan hukum. Di Inggris, pemerintah berusaha mempertahankan kekuasaannya, tetapi harus menghadapi ancaman dari Napoleon. Di Jerman, Prusia dan Austria saling menatap dengan ketegangan, tetapi tidak mau mengakui kekuatan Napoleon. Di Italia, kemerdekaan menjadi isu utama, tetapi masih terkendala oleh Napoleon. Di Spanyol, revolusi berdarah melanda, tetapi masih terkendala oleh Napoleon. Semua ini menimbulkan ketegangan sosial dan budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini tidak hanya mengubah geopolitik, ekonomi, militer, sosial, dan budaya, tetapi juga mengubah cara kita melihat dunia. Semua ini menimbulkan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini tidak hanya mengubah jalur sejarah, tetapi juga membentuk tatanan dunia baru. Semua ini menimbulkan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini tidak hanya mengubah jalur sejarah, tetapi juga membentuk tatanan dunia baru. Semua ini menimbulkan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini tidak hanya mengubah jalur sejarah, tetapi juga membentuk tatanan dunia baru. Semua ini menimbulkan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini tidak hanya mengubah jalur sejarah, tetapi juga membentuk tatanan dunia baru. Semua ini menimbulkan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini tidak hanya mengubah jalur sejarah, tetapi juga membentuk tatanan dunia baru. Semua ini menimbulkan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini tidak hanya mengubah jalur sejarah, tetapi juga membentuk tatanan dunia baru. Semua ini menimbulkan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan kecil pada jalur sejarah ini memiliki dampak besar pada abad ke-19 dan ke-20. Kehadiran Napoleon kembali ke Eropa tidak hanya mengubah dinamika politik dan militer, tetapi juga membawa revolusi industri ke tahap baru. Negara-negara Eropa, yang sebelumnya sibuk dengan konflik, sekarang harus berhadapan dengan tantangan baru dari inovasi teknologi dan ekonomi. Perang Dunia yang diperkirakan sekitar tahun 1870, kini mundur ke 1914, membawa kehancuran yang tak terduga.
Di sisi lain, revolusi sosial, seperti reformasi politik dan pemberdayaan kaum perempuan, dipacu oleh kekuatan Napoleon. Dalam dunia yang berbeda, perubahan kecil ini memicu efek domino yang meluas, mengubah skenario sejarah yang kita kenal. Revolusi politik di Prancis, yang awalnya berfokus pada stabilisasi, kini menjadi gerakan besar untuk reformasi. Napoleon memperkenalkan sistem demokrasi yang lebih maju, memperkuat kekuasaan negara, dan membantu masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses pemerintahan. Di Rusia, perubahan serupa terjadi, dengan Tsar Alexander II memperkenalkan reforma serius yang mengubah struktur sosial dan politik. Di Amerika, Perang Kemerdekaan dan Perang Internal melanjutkan dinamika baru, mempengaruhi hubungan internasional dan ekonomi regional. Semua ini menjadi bagian dari perubahan besar yang dipicu oleh kehadiran Napoleon. Perubahan sosial yang signifikan juga terjadi. Peran perempuan dalam masyarakat menjadi lebih kuat, dengan banyak yang berpartisipasi dalam pekerjaan dan politik. Perang melawan budaya dan tradisi lama semakin intens, mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat berpikir dan bertindak. Perubahan ini mengubah skenario sejarah yang kita kenal, membawa kita ke titik-titik penting lainnya di abad ke-19 dan ke-20. Semua ini adalah bagian dari efek domino yang meluas, mempengaruhi perubahan besar yang kita kenal. Perubahan ini membawa kita ke tahun 1914, di mana Perang Dunia yang sebelumnya diperkirakan pada tahun 1870, kini menjadi realitas. Napoleon, dengan kekuatannya, berhasil mempertahankan damai di Eropa, tetapi perubahan struktur politik dan ekonomi membuat perang menjadi lebih sulit untuk dihindari. Perang yang mengerikan melibatkan semua negara besar, membawa ratusan ribu jiwa ke kuburan dan merubah skenario sejarah yang kita kenal. Semua ini adalah bagian dari efek domino yang meluas, mempengaruhi perubahan besar yang kita kenal. Perubahan besar ini juga mempengaruhi revolusi sosial dan politik. Reformasi politik dan ekonomi yang dipicu oleh kehadiran Napoleon membawa kita ke revolusi industri yang lebih maju, membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan berpikir. Perubahan ini mengubah skenario sejarah yang kita kenal, membawa kita ke titik-titik penting lainnya di abad ke-19 dan ke-20. Semua ini adalah bagian dari efek domino yang meluas, mempengaruhi perubahan besar yang kita kenal. Perubahan ini membawa kita ke tahun 1914, di mana Perang Dunia yang sebelumnya diperkirakan pada tahun 1870, kini menjadi realitas. Napoleon, dengan kekuatannya, berhasil mempertahankan damai di Eropa, tetapi perubahan struktur politik dan ekonomi membuat perang menjadi lebih sulit untuk dihindari. Perang yang mengerikan melibatkan semua negara besar, membawa ratusan ribu jiwa ke kuburan dan merubah skenario sejarah yang kita kenal. Semua ini adalah bagian dari efek domino yang meluas, mempengaruhi perubahan besar yang kita kenal. Perubahan besar ini juga mempengaruhi revolusi sosial dan politik. Reformasi politik dan ekonomi yang dipicu oleh kehadiran Napoleon membawa kita ke revolusi industri yang lebih maju, membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan berpikir. Perubahan ini mengubah skenario sejarah yang kita kenal, membawa kita ke titik-titik penting lainnya di abad ke-19 dan ke-20. Semua ini adalah bagian dari efek domino yang meluas, mempengaruhi perubahan besar yang kita kenal. Perubahan besar ini juga mempengaruhi revolusi sosial dan politik. Reformasi politik dan ekonomi yang dipicu oleh kehadiran Napoleon membawa kita ke revolusi industri yang lebih maju, membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan berpikir. Perubahan ini mengubah skenario sejarah yang kita kenal, membawa kita ke titik-titik penting lainnya di abad ke-19 dan ke-20. Semua ini adalah bagian dari efek domino yang meluas, mempengaruhi perubahan besar yang kita kenal. Perubahan besar ini juga mempengaruhi revolusi sosial dan politik.
Reformasi politik dan ekonomi yang dipicu oleh kehadiran Napoleon membawa kita ke revolusi industri yang lebih maju, membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan berpikir. Perubahan ini mengubah skenario sejarah yang kita kenal, membawa kita ke titik-titik penting lainnya di abad ke-19 dan ke-20. Semua ini adalah bagian dari efek domino yang meluas, mempengaruhi perubahan besar yang kita kenal. Dalam dunia yang berbeda ini, perubahan kecil pada jalur sejarah ini memiliki dampak besar pada abad ke-19 dan ke-20. Perang dunia, revolusi, dan perubahan sosial dipengaruhi dengan cara yang sangat berbeda. Semua ini adalah bagian dari efek domino yang meluas, mempengaruhi perubahan besar yang kita kenal. Sebuah refleksi sejarah yang menunjukkan betapa sensitifnya jalur sejarah terhadap perubahan kecil, dan betapa mengejutkan dampaknya bisa menjadi. Dalam dunia yang berbeda, hubungan antara negara-negara besar telah berubah drastis. Perang dan persaingan kekuasaan yang dahulu menghantui Eropa kini telah berubah menjadi koalisi dan kerjasama. Napoleon, sebagai pemimpin yang tidak tergoyahkan, telah mengubah skenario kekuasaan global dengan kebijakan diplomasi yang kuat. Dalam era ini, hubungan antara Britania dan Prancis, yang dahulunya saling mencurigai, kini berubah menjadi kerjasama strategis. Peradaban global, yang sebelumnya terpolarisasi, kini lebih terbuka dan inklusif. Kekuatan ekonomi juga telah berubah, dengan negara-negara seperti Rusia dan Austria, yang dahulunya tidak memiliki peran signifikan, kini menjadi kekuatan ekonomi global yang tak terabaikan. Namun, di balik kejayaan dan keberhasilan, ada juga ancaman yang tidak terduga. Perubahan ini telah menciptakan ketegangan baru antara Amerika dan Eropa, yang sekarang saling bersaing untuk menjadi pusat global. Revolusi teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengubah skenario kekuasaan dengan negara-negara yang cepat dalam inovasi mendapatkan keuntungan. Di lain pihak, negara-negara yang lambat dalam adaptasi menghadapi ancaman kehilangan kekuasaan. Dalam dunia yang berbeda ini, ada kemungkinan lain untuk kejayaan dan kehancuran, tergantung pada bagaimana negara-negara memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Dalam tatanan dunia baru ini, hubungan antar negara bukan lagi tentang persaingan kekuasaan, melainkan kolaborasi dan saling ketergantungan. Kekuatan ekonomi dan peradaban global telah berubah, dengan negara-negara seperti Jerman dan Prancis, yang dahulunya bersaing, kini menjadi mitra strategis. Namun, ancaman global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik regional tetap menjadi tantangan besar. Dalam dunia yang berbeda ini, kejayaan dan kehancuran tergantung pada bagaimana negara-negara memilih untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, atau saling bersaing untuk kekuasaan. Dalam dunia yang berbeda ini, hubungan antar negara bukan lagi tentang persaingan kekuasaan, melainkan kolaborasi dan saling ketergantungan. Kekuatan ekonomi dan peradaban global telah berubah, dengan negara-negara seperti Jerman dan Prancis, yang dahulunya bersaing, kini menjadi mitra strategis. Namun, ancaman global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik regional tetap menjadi tantangan besar. Dalam dunia yang berbeda ini, kejayaan dan kehancuran tergantung pada bagaimana negara-negara memilih untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, atau saling bersaing untuk kekuasaan. Perubahan ini telah menciptakan kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia yang berbeda ini, negara-negara seperti Jerman dan Prancis, yang dahulunya bersaing, kini menjadi mitra strategis dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Namun, ancaman global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik regional tetap menjadi tantangan besar. Dalam dunia yang berbeda ini, kejayaan dan kehancuran tergantung pada bagaimana negara-negara memilih untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, atau saling bersaing untuk kekuasaan. Namun, di balik kejayaan dan keberhasilan, ada juga ancaman yang tidak terduga.
perubahan ini telah menciptakan ketegangan baru antara Amerika dan Eropa, yang sekarang saling bersaing untuk menjadi pusat global. Revolusi teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengubah skenario kekuasaan dengan negara-negara yang cepat dalam inovasi mendapatkan keuntungan. Di lain pihak, negara-negara yang lambat dalam adaptasi menghadapi ancaman kehilangan kekuasaan. Dalam dunia yang berbeda ini, ada kemungkinan lain untuk kejayaan dan kehancuran, tergantung pada bagaimana negara-negara memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Dalam dunia yang berbeda ini, hubungan antar negara bukan lagi tentang persaingan kekuasaan, melainkan kolaborasi dan saling ketergantungan. Kekuatan ekonomi dan peradaban global telah berubah, dengan negara-negara seperti Jerman dan Prancis, yang dahulunya bersaing, kini menjadi mitra strategis. Namun, ancaman global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik regional tetap menjadi tantangan besar. Dalam dunia yang berbeda ini, kejayaan dan kehancuran tergantung pada bagaimana negara-negara memilih untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, atau saling bersaing untuk kekuasaan. Dalam dunia yang berbeda ini, hubungan antar negara bukan lagi tentang persaingan kekuasaan, melainkan kolaborasi dan saling ketergantungan. Kekuatan ekonomi dan peradaban global telah berubah, dengan negara-negara seperti Jerman dan Prancis, yang dahulunya bersaing, kini menjadi mitra strategis. Namun, ancaman global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik regional tetap menjadi tantangan besar. Dalam dunia yang berbeda ini, kejayaan dan kehancuran tergantung pada bagaimana negara-negara memilih untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, atau saling bersaing untuk kekuasaan. Dalam dunia yang berbeda ini, hubungan antar negara bukan lagi tentang persaingan kekuasaan, melainkan kolaborasi dan saling ketergantungan. Kekuatan ekonomi dan peradaban global telah berubah, dengan negara-negara seperti Jerman dan Prancis, yang dahulunya bersaing, kini menjadi mitra strategis. Namun, ancaman global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik regional tetap menjadi tantangan besar. Dalam dunia yang berbeda ini, kejayaan dan kehancuran tergantung pada bagaimana negara-negara memilih untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, atau saling bersaing untuk kekuasaan. Dalam dunia yang berbeda ini, hubungan antar negara bukan lagi tentang persaingan kekuasaan, melainkan kolaborasi dan saling ketergantungan. Kekuatan ekonomi dan peradaban global telah berubah, dengan negara-negara seperti Jerman dan Prancis, yang dahulunya bersaing, kini menjadi mitra strategis. Namun, ancaman global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik regional tetap menjadi tantangan besar. Dalam dunia yang berbeda ini, kejayaan dan kehancuran tergantung pada bagaimana negara-negara memilih untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, atau saling bersaing untuk kekuasaan. Dalam dunia yang berbeda ini, hubungan antar negara bukan lagi tentang persaingan kekuasaan, melainkan kolaborasi dan saling ketergantungan. Kekuatan ekonomi dan peradaban global telah berubah, dengan negara-negara seperti Jerman dan Prancis, yang dahulunya bersaing, kini menjadi mitra strategis. Namun, ancaman global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik regional tetap menjadi tantangan besar. Dalam dunia yang berbeda ini, kejayaan dan kehancuran tergantung pada bagaimana negara-negara memilih untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, atau saling bersaing untuk kekuasaan. Dalam dunia yang berbeda ini, hubungan antar negara bukan lagi tentang persaingan kekuasaan, melainkan kolaborasi dan saling ketergantungan. Kekuatan ekonomi dan peradaban global telah berubah, dengan negara-negara seperti Jerman dan Prancis, yang dahulunya bersaing, kini menjadi mitra strategis. Namun, ancaman global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik regional tetap menjadi tantangan besar. Dalam dunia yang berbeda ini, kejayaan dan kehancuran tergantung pada bagaimana negara-negara memilih untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, atau saling bersaing untuk kekuasaan. Next episode.
plot twist yang gak disangka. Subscribe now. Wah, Je berteriak ketakutan.